Baiklah, halo semuanya. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kesor Pamungkas dari Departemen Teknik Kimia 2018. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas beberapa soal ataupun merecall kembali tentang materi-materi ekonomi teknik yang mungkin telah dibahas pada kelas kalian. Oke deh. Nah, berikut di sini saya lampirkan beberapa persamaan-persamaan yang mungkin digunakan, bukan mungkin ya, tapi digunakan pada saat kalian akan mengerjakan soal nanti. Nah, sebenarnya untuk mencari faktor pengalih, contohnya faktor ini dapat juga kita menggunakan tabel yang biasanya dilampirkan pada buku acuan kalian. Nah, tetapi mungkin menggunakan tabel kurang efektif atau efisien. Jadi mungkin kita dapat melakukan perhitungan juga. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin merecall kembali juga. Nah, apa sebenarnya itu yang dimaksud dengan P, F, atau A pada persamaan yang ada tadi? P itu sebenarnya adalah nilai present atau nilai sekarang. F itu adalah nilai future atau nanti atau masa depan. A itu adalah anuitas. Nah, present itu jika kita buat cash flow-nya, kita misalkan pada tahun 0, 1, 2, 3 untuk tahun ketiga. Nah, present ini adalah nilai yang berada pada tahun ke-0 atau tahun inisial. Sedangkan kalau future, ini untuk cash flow P, ini untuk sebentar, saat kita buat diagramnya 0, 1, 2, 3. Nah, ini adalah nilai future dan 1, 2, 3, 4. Kita buat 4 untuk mempermudah kita menggambarkannya. Oke. Nah, jadi untuk nilai present dia ada pada tahun ke-0. Untuk nilai F ada tahun yang kita ingin bawa, dan anuitas itu selalu ada setiap tahun dimulai dari tahun pertama. Nah, apabila kita nantinya misalkan nih pada soal dia diketahui anuitas disuruh ditanya P. Nah, berarti yang ditanya itu adalah semua nilai. Saya ubah dulu. Nah, berarti yang ditanya itu mungkin warnanya kita ubah. Nah, berarti yang ditanya itu apabila yang diketahui A dan ditanya P. Nah, berarti yang ditanya itu adalah nilai pada tahun ke-0. Nah, berarti kita harus menarik semua diagram yang ada pada keempat diagram yang ini, aliran uang ke tahun ke-0 dengan menggunakan persamaan yang ada pada yang ini. Nah, anuitas kita persamaan yang ini. Nah, berarti yang dicari P, berarti P per A. Nah, seperti itu. Begitu halnya juga apabila kita mencari nilai F dan yang diketahui anuitas. Berarti diagram panah keluar ini akan dibawa ke tahun tertentu di atas. Sudah paham? Berarti apabila ditanya P, berarti semua diagram ini akan dibawa ke tahun ke-0, akan berkurang 1 tahun di saat anuitas tersebut dimulai. Oke. Nah, konsep ini adalah konsep dasar pada ekonomi teknik. Jadi saya ulang kembali, dan seharusnya kalian harus sudah paham konsep ini, konsep membawa diagram ini. Oke, membawa alur. Oke, nah ini adalah lampiran G. Oh iya, saya lupa menjelaskan G. Nah, G itu adalah aritmatik. Nah, jadi
misalkan nih 0, 1, 2, 3. Nah, aritmatik ini akan selalu bertambah plus n. Dia akan membentuk seperti ini. Nah, ini juga dapat kita jadikan misal nilai P, yaitu nilai aritmatik ini kita ke bawah ke 0. Atau kita jadikan anuitas, supaya kita buat semuanya agar setara. Kita menggunakan persamaan ini. Nah, baiklah, sekarang ayo kita lanjut ke soal. Dalam pengerjaan soal ekonomi teknik, jangan lupa kita harus mencari tahu dulu apa yang soal itu apa yang diinginkan oleh soal. Oke. Nah, itu hal tersebut sangat penting. Kenapa? Karena apabila kita tidak mengetahui atau tidak membaca soal ataupun gegabah, nantinya kita akan mendapatkan hasil yang berbeda sama yang diinginkan oleh soal. Oke. Nah, untuk itu ayo kita menuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui. Nah, di sini dilihat bahwa 10 tahun yang lalu. Oke, kita tanda-tandain dulu ya teman-teman. Seorang petani jeruk di bank meminjam 4.750. Jumlah ini setara dengan 1.000 kotak jeruk. Pinjaman dilakukan selama 10 tahun dengan tingkat bunga 7%. Jika harga sekotak jeruk sekarang $10.50, berapa kotak jeruk yang mewakili jumlah pengembalian pinjaman saat ini? Nah, berarti dia membandingkan antara 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Jadi kita menggunakan persamaan future. Karena dia ada tahun lalu. Baiklah, dalam pengerjaan soal jangan lupa untuk menggambarkan diagram cash flow-nya terlebih dahulu. Berarti di sini 10 minus 10 aja ya. Di sini misal 0. Dan meminjam. Kalau meminjam itu harusnya diagram panahnya ke bawah. Meminjam ke atas ya. 4.750. Ini saran dari saya, sebagaimanapun soalnya, sevisible atau tidaknya digunakan diagram cash flow, kalau bisa saya sarankan tetap menggunakan diagram cash flow, karena ini akan membantu kita dalam menyelesaikan soal. Oke. Nah, ini P, berarti nilai present ya. Kita anggap aja deh supaya mudah, diagramnya dari 0 kita bawa ke 10. Oke, berarti 0 harganya $4.750. Dia nanya kalau 10 berapa. Nah, harga ini itu sama dengan 1.000 kotak jeruk. Kotak jeruk, oke. Sudah setara ya. Jadi ini yang ditanyakan berapa kotak jeruk pinjaman ini. Nah, berarti pertama kita harus mencari nilai F tersebut dulu. Nanti kita konversi ke kotak jeruk. Oke. Nah, tingkat bunga I 7%. Nah, berarti kita harus mencari itunya dulu, F-nya dulu ya. Oh iya, saya lupa menuliskan N. N 10 tahun. Nah, dengan menggunakan persamaan future, F sama dengan P F per P I, N. Nah, F sama dengan 4.750. Menggunakan persamaan F per P dapat dilihat pada yang saya lampirkan. 7%, 10. Nah, kalau tidak salah, kalau perhitungannya sama, nanti kalian akan mendapatkan nilai F sama dengan 9343,96894 dolar. Nah, ini adalah nilai F.
Jadi yang ditanya sekarang adalah berapa kotak jeruk dalam kotak jeruk. Nah, jadi kita harus mengkonversi F ini ke kotak jeruk. Jadi sekarang harganya satu kotak 10. Oke, 10,50. Berarti kotak jeruk sekarang sama dengan nilai F dibagi dengan 10,50. Nah, kita dapatkan nanti hasilnya 889,90 kotak jeruk. Kalau dikira-kira kita melakukan pendekatan 890 kotak jeruk. Oke. Ya, oke. Ini adalah soal UTS dari dosennya Ibu Eva tahun 2020. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal kedua ini soal Pak Ali tahun 2020. Oke. Nah, kita jangan lupa tadi soalnya kita pahami baik-baik apa yang ditanyakan. Nah, hal yang ditanyakan pada soal ini adalah mesin terbaik nilai investasi dengan melakukan perhitungan present worth. Nah, jadi ini kita menggunakan apa ya, membandingkan pilihan yang ada. Oke, comparing alternatif ya. Nah, jadi jangan lupa seperti yang saya katakan tadi yang pertama, kita harus menggambarkan diagram cash flow. Nah, itu sudah harga mati dalam pengerjaan soal ekonomi teknik. Sebentar, ini maaf. Sepertinya sebentar ya. Nah, sepertinya oke. Nah, selanjutnya jangan lupa kita ada mesin A. Kita gambarkan dulu. Ini mesin A ya. Kita gambarkan dulu diagram cash flow-nya. Mesin B. Investasi awal, berarti di tahun ke-0. Dia berkurang, jadi diagramnya ke bawah. 45 CT, saya tulis JT aja ya. Biaya operasi tahunan. Jadi seperti ini. Biaya operasi tahunannya 30 juta, 31. Oke, supaya lebih jelas, mungkin saya gambarnya seperti ini saja. Oke, sebentar, maaf. Oke, kita buat 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesin B 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi yang ditanya soal kita harus membandingkan mana pilihan yang lebih baik, mesin A atau mesin B. Nah, kalau kita lihat kembali, waktu penggunaan mesin A dan waktu penggunaan mesin B itu berbeda. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, jadi kita harus menyamakan tahunnya terlebih dahulu. Menyamakan tahun. Oke. Nah, nanti kita akan menggunakan cycle. Ya, cycle. Yang menggunakan cycle nanti. Oke. Jadi yang pertama itu masalah nanti. Dalam pengerjaan soal seperti ini,
kita harus pertama membuat dulu diagram cash flow-nya untuk masing-masing alternatif atau pilihan. Oke, baiklah. Investasi di awal itu 45 juta. 45. Tulis dalam juta ya. Dalam JT di sini. Dalam JT. Oke. Operasi tahunnya 31 ya per tahun. Duh, harusnya ini sama ya. Oke. Kita tulis saja 31 juta sama dengan A. Oke, A1 aja ya mungkin ya. Di sini 24 dalam JTO sudah saya tulis. Perbaikan. Jadi di sini perbaikannya lebih banyak. Oh iya, sekedar mengingatkan kembali bahwa untuk diagram cash flow-nya jangan lupa disesuaikan sama bilangan, sama angkanya ya. Sama angka yang ada. Semakin tinggi angka atau nominalnya, maka semakin itu pula semakin panjang garis-garisnya. Oke. Baiklah. Sini perbaikan di tahun kelima. Oh, jadi di sini tahun kelima ada perbaikan ya. 6 JT. Maaf. Harusnya ke bawah ya. Sebentar. Maaf ya. Masih kurang terbiasa. Maaf. Ini di tahun kedua dan keempat pada mesin B. Tahun kedua 6 JT. Tahun keempat juga 6 JT. Ada kendala. Oke. Nah, terus dia ada perbaikan di tahun kelima untuk alternatif mesin A. 12 juta. Oke. Sini 12 ya. Nah, terus ada nilai sisa nih. 10. 8. Nah, bagaimana kita mengerjakan soal seperti ini? Nah, tadi kan telah kita buat diagram cash flow-nya. Nah, lalu kita kembali lagi nih. Yang ditanya apa? Dengan perhitungan present worth. Nah, jadi kita harus menarik semua. Sebentar. Kita ubah dulu mungkin. Supaya lebih jelas warnanya. Nah, oke. Nah, jadi kita harus mengubah semua panah-panah ini menjadi satu panah di sini. Nah, ini juga karena present jadi di 0. Kalau yang ditanya misal anuitas atau annual, kita merubah semua panah yang ada menjadi panah ini. Nah, menjadi panah annual. Oke, mengerti? Kalau yang ditanya future, berarti kita mengubah semua panah ini menjadi panah future. Di sini. Yang telah saya bahas tadi. Oke, teman-teman? Nah, terus juga kalian harus memperhatikan diagram panahnya, arah panahnya yang ada. Di sini nilai sisa itu selalu positif ya. Nilai sisa, hasil, berarti yang kita dapatkan. Sisanya dia ke bawah, pengeluaran. Ini berbentuk pemasukan lah, kita ibaratkan. Oke. Nah, jadi dengan cara ini, kita dapat, untuk mempermudah perhitungan nanti, kalian meminuskan salah satu diagram panah kalian. Yang ke arah ke atas kalian bisa minuskan atau ke bawah kalian minuskan. Kalau dalam konteks ini karena yang kebanyakan di bawah pengeluaran, jadi saya akan minuskan yang di atas. Ini untuk mempermudah kita untuk mengambil keputusan nantinya. Oke, teman-teman? Oke, siap. Nah, setelah itu kita harus mengubah semuanya ke sini dengan persamaan yang tadi, teman-teman.
yang telah saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita ubah satu-satu ya panahnya ya. Oke, untuk panah yang ini di tahun ke-0. Panahnya udah 0 semua. Panahnya ada di tahun ke-0 kan? Nah, jadi kita tidak perlu melakukan persamaan atau perhitungan time value of money, yaitu di mana nilainya tersebut berubah karena fungsi waktu, karena waktunya ada di situ. Oke, nah berarti sebentar, aduh, maafkan saya ya, investasi awalnya 45 juta, sama 24 juta, sama, udah, ini benar ya, biaya operasi tahunan. Nah, biaya operasi tahunan yang ini, oke, yang per tahun ini. Jadi kalian harus menarik semua operasi tahunan ke T, nilai sekarang. Tadi persamaannya jadi menjadi P, iya sama dengan A, P per A, I persen N. Oke, menggunakan rumus yang tadi. Lalu kalian akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Oke enggak, teman-teman? Terus, perbaikan tahun kedua. Di sini kan tidak ada. Kedua dan keempat tidak ada. Di sini ada nih, 6 juta masing-masing. Sebentar, saya rubah dulu warna pena saya. Oke. Nah, tahun kedua yang ini, dan tahun yang keempat. Nah, kalau kalian lihat, ini kan tidak setiap tahun, Kak, seperti yang di sini. Ataupun yang di sini. Ya, ada tahun pertama, tahun 2, tahun ketiga, 4, 5, 6, dan seterusnya dia keluar terus muncul setiap tahun. Sedangkan ini dia 2 tahun sekali, teman-teman. Untuk itu, nah kita mengasumsikan kedua nilai ini menjadi future. Ini future pertama, future kedua. Oke, teman-teman? Nah, setelah kita asumsikan 6 juta ini nilainya future, terus kita tarik ke 0. Dengan menggunakan persamaan time value of money. Oke. Nah, jadi tahun ke-2 dan ke-4 ya. Maaf, tadi saya bilang 6. Harusnya 4. Tahun kedua ke-4 kita bawa F P sama dengan F dalam kurung F P per F I persen N. Nah, oke, teman-teman. Nah, ini N-nya kita isi 2 dan kita isi 4. Tahun kedua, nah kita dapat hasil seperti ini. Tapi kalau dilihat kembali, nah seharusnya ini persamaannya, harusnya nilainya berbeda ya angkanya ya. Tahun kedua dan keempat harusnya berbeda ya angkanya ya. Oke. Soalnya dia N-nya berbeda. Mungkin ini saya tadi salah melakukan perhitungan. Sekarang kita muncul ke perbaikan di tahun ke-5. Perbaikan di tahun ke-5. Oke, berarti yang mesin A, dia ada perbaikan di tahun ke-5 sebesar 12 juta. Oh, saya tadi memberikan panahnya di tahun ke-6, maaf ya. Di tahun ke-5, dia 12 juta. Oke. Nah, sama seperti halnya yang tadi, yang ini kita asumsikan menjadi future. Kita bawa ke 0. Menggunakan persamaan yang seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan hasil ini. Nah, untuk nilai sisa sama, teman-teman. Kita membawanya menjadi future juga. Pokoknya yang untuk mempermudah kita, nilai yang tidak muncul setiap tahun, itu kita asumsikan sebagai future. Terus kita bawa ke sini menggunakan persamaan time value of money. Oke. Nah, didapatkan nilainya sekian dan sekian. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, setelah didapatkan nilainya, setelah didapatkan nilai sekian, jangan lupa kita minuskan.
Karena tadi kita asumsikan bahwa yang ke atas itu minus. Terus kita total dapat hasilnya seperti ini. Perhitungan saya masih salah, jadi coba nanti kalian benarkan lagi ya teman-teman. Oke. Nah, setelah mendapatkan nilai total, nah nanti kita akan membuat cash flow cycle-nya teman-teman. Cash flow cycle-nya tadi dia tahun ke-8 dan tahun ke-6. Mesin A tahun ke-8, mesin B tahun ke-6. Oke. Nah, jadi untuk tahun ke-8 kita karena tahunnya berbeda tadi, jadi kita harus mencari KPK masing-masing. Berapa KPK 8 dan 6? 24. Oke, benar nggak? Nah, 24 bagi 8 jadi 3. Di cycle pertama, cycle kedua, cycle ketiga. 24 bagi 6 berapa? Ada berapa ya? Ada 4. Cycle pertama, cycle kedua, cycle ketiga, cycle keempat. Jadi di sini totalnya, ingat teman-teman, ini P ya. Jadi kita tadi mendapatkan hasil P ya, karena kita membawa semuanya ke 0. Nah, karena semuanya kita bawa ke 0, berarti dia ada di samping sini. Ini kita tulis 8 ya. 8 tahun. Di sini 6. Oke, totalnya 24. Maaf ini nggak sama panjang, harusnya sama panjang. 24 tahun. Oke. Nah, jadi karena kita bawanya ke present, jadi semua yang ada di cycle-nya kita sebelah kiri. Oke, kalau future dia sebelah kanan. Oke, nah, jadi kalau present sebelah kiri, kalau future sebelah kanan, ingat. Nah, kita lihat di sini bahwa ini tahun ke-0 nggak sih? Paling kiri ini tahun ke-0. Nah, karena mulai di cycle pertamanya, dia mulai pada tahun ke-0. Oke? Oke. Terus yang dicari tadi present word, yaitu P. P itu selalu ada di tahun ke-0. Jadi yang sebelah kiri tidak diubah lagi. Oke? Berarti nilai F1, ini mesin A ya. Mesin B. Maaf. Ini P. Ini juga P1. Nah, terus di sini ada lagi nih cycle kedua. Karena tadi yang ditanya present, nah terus tadi kan tahun ke-0, di sini ada tahun ke-8. Nah, jadi cycle-nya akan mengulang kembali. Jadi yang seperti ini, cash flow seperti ini akan mengulang lagi hingga 3 kali. Oke, sampai 24 tahunnya sama. Soalnya kalau menggunakan present atau annual, kita harus mendapatkan tahun yang sama, teman-teman. Tahunnya harus sama. Oke. Present atau enggak future, tahunnya harus sama. Terus di cycle kedua, dia mulai tahun keberapa? Dia mulai tahun ke-8. Jadi, karena setiap cycle ini, setiap panah ini, adanya bukan di tahun ke-0, jadi kita harus membawa semuanya ke tahun ke-0. Seperti yang saya katakan tadi, apabila dia tidak per tahun, kita menggunakan persamaan future. Nah, oke. Oh iya, saya ingin tadi terlewat mungkin. Nah, setiap cycle itu semuanya harus identik, teman-teman. Nilai present-nya, nilai annualnya, nilai future-nya, semuanya harus identik. Semuanya harus disamakan. Oke, sama yang kita akan menjadikan patokan. Oke. Nah, jadi di sini ada present-nya juga, ada annualnya juga, ada future-nya juga. Ada savage value-nya juga. Oke. P1 tetap ya.
Nah, terus ditambah nilai P2, karena P2-nya tidak ada di tahun pertama. Jadi kita harus P per F menggunakan I%. N-nya tahunnya 8. Ditambah P3. P per F I%. 16. Nah, begitupun seterusnya. Di sini sama juga. Nanti kita akan mendapatkan hasil per cycle-nya seperti ini. B. Oke, teman-teman. Nah, setelah kalian menjumlahkan nilai per cycle-nya yang dapat kalian lihat di tabel, nah, nantinya kalian akan mendapatkan hasilnya. Karena tadi ini berbentuk pengeluaran, jadinya nilai yang kita ambil, alternatif yang kita ambil adalah alternatif terkecil, teman-teman. Karena pengeluaran yang lebih kecil akan dipilih. Itu dianggap menguntungkan. Kalau nilainya lebih besar, dianggap lebih merugikan. Oke, dari perhitungan saya mendapatkan mesin A. Nah, mesin B tidak dipilih karena nilai present worth-nya lebih besar. Ini dari perhitungan saya yang salah tadi mungkin. Yang perbaikan ke tahun keempat harusnya dia lebih besar. Kalau lebih besar atau lebih kecil, coba dicari ya. Kedua atau keempatnya perhitungannya. Oke, teman-teman. Coba dicari lagi ya. Nah, berikutnya ini adalah soal yang ketiga. Dia menggunakan yang ditanya annual worth. Nah, untuk annual worth, tadi, seperti yang saya bilang tadi, persamaan umur tahun itu hanya berguna untuk present atau, ini atau ya, bukan per ya, atau future. Nah, berarti untuk annual kita tidak perlu menyamakan tahunnya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu memakai cycle-cyclean seperti yang tadi. Jadi kita menggunakan langsung kita annualkan, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit mungkin lebih saya tunjukkan ya. Perhitungannya akan lebih saya hitung manual. Maaf. Oke. Ada masalah sebentar. Oke deh. Nah, kita pakai merah saja. Jangan lupa yang pertama kita buat apa? Cash flow. Cash flow. Ini saya buat A, ini saya buat B. Oh, sebentar. Ininya belum berubah. Oke, ini buat A, saya buat B ya. Jadi, umur pakainya 2 tahun. Tahun ke-0, tahun ke-1, tahun ke-2. B. Ini tahun ke-0, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, teman-teman. Nah, terus kita buat cash flow-nya. Harga awal ini P ya. Tahun ke-0, 40. Oh iya, saya ingin mengingatkan kembali, perlu kalian perhatikan juga notasinya antara dolar dengan rupiah. Di mana kalian menulis bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, dia misal 4.000. Dia pemisah angkanya, dia koma, sedangkan memisahkan desimalnya dia pakai titik. Kalau RP sebaliknya, teman-teman. Perlu diperhatikan ya. Dalam notasi, dalam ribu. Saya tulis dalam ribu. Di sini juga dalam ribu. Biaya operasi tahunan. Mesin semi otomatis dia 100.000. 100, di sini 100. Nilai sisanya 5.000. 5. Kalau di sini
nolnya 95. Di sininya operasi 90, maaf. Di sini 95. Besar juga ya ternyata ya. Operasinya ya. 95. Di sini nilai sisanya 7. Sama seperti yang tadi saya jelaskan, karena ditanyanya apa? Tadi yang ditanya apa? Anual ya. Nah, untuk itu kita merubah, sebentar. Nah, untuk itu kita merubah semuanya yang bukan anual menjadi anual. Ini present kita ubah ke anual. Oke, teman-teman? Yang 7 ini. Kalau tadi kan yang ditanya present, jadi kita merubah yang bukan present ke present. Nah, kalau ini ke anual. Cara ini benar-benar lebih gampang daripada yang tadi. Ini kita tidak perlu menggunakan cycle atau tahun. Perlu diingat, oke? Nah, kita pertama membuat, ya udah, coba saya lebih tunjukkan perhitungannya mungkin ya di sini ya. Oh, tadi kelupaan. Tingkat bunganya 18%. 18%. Nah, jadi di sini AW. Oh iya, biasanya juga ya untuk anual ini disebutnya CR atau capital recovery. Oke, AW di sini menggunakan persamaan AW. Terus buat rumusnya dulu atau ya buat rumusnya dulu mungkin ya. Sama dengan nilai present ditambah nilai anual dikurang nilai future. Oke, persamaannya seperti ini kalau mengikuti diagram cash flow. Untuk itu kalian saya tekankan harus menggambarkan diagram cash flow. Itu wajib hukumnya di ekonomi teknik. AW untuk 18% sama dengan P-nya tadi udah sama, jadi kita tidak perlu merubah lagi. Ditambah tulis ribu. Harusnya dalam ribu ya. Sebentar. Oke. Indonesia pakai titik. Ditambah A. Oh maaf, ini tadi anual ya. Jadi kita harus merubah yang bukan anual menjadi anual. Kita ubah nilainya menjadi anual dengan menggunakan persamaan P per A. A per P, maaf. Terbalik. I-nya 18, N-nya 2. Ditambah, saya tulis bawah mungkin ya. Ditambah A. A-nya sudah tetap kan, anual kan? Dikurang nilai F. F-nya juga kita jadikan anual 5.000 dalam kurung F per A. A per F, maaf, kebalik terus. Dikali 18%. 2. Coba kalian hitung menggunakan rumus yang tadi. Kalau perhitungan saya mendapatkan di sini 123,25. Oh iya, ini tadi maaf dolar ya. Berarti pakai koma dia, bukan titik. 123,255. 5. Oke, 0. Ya udahlah. Belakang koma tidak penting ya mungkin. Dolar. Nah, ini untuk AW-nya. Di sini saya meminuskan, yang saya minuskan itu yang ini. Maaf. Iya, yang itu. Yang ini saya minuskan. Tandanya ini ya. Kalian juga bisa meminuskan yang bawah. Oke. Selanjutnya, persamaannya AW.
I sama dengan P plus A min F AW 18% sama dengan 90 siko 23 upper P 18% 2 ditambah, nah kalian lanjutkan sendiri ya, kurang lebih sama seperti yang ini. Kalau saya mendapatkan hasilnya 127,114,397. Nah, karena ini bentuknya cost, karena saya menggunakan cost tadi, bukan keuntungan murninya, jadi yang saya pilih adalah yang A, semi otomatis. Karena dia biayanya lebih kecil daripada yang B. Nah, jika kalian meminuskan yang bawah, jadi nanti kalian pilihnya yang paling besar. Oke? Nah, perlu diperhatikan tanda minus plusnya. Berikutnya yang terakhir ditanyakan capitalized cost. Apa sih itu capitalized cost? Capitalized cost. Nggak tahu bacanya apa. Yang benar cari tahu sendiri ya. Nah, capitalized ini adalah bilangan adalah nilai yang akan berlaku selamanya. Misalnya bangunan. Ini permisalan aja, misalkan rumah. Misal kalian mau bangun jembatan. Nah, jembatan itu capitalized cost-nya jembatan. Yang akan selamanya. Misal kalian membangun jembatan nih, kalian butuh apa? Kalian butuh batako, kalian butuh semen. Nah, kalian butuh batako, kalian butuh semen, kalian butuh pasir. Dan misal tadi batako, kan saya bilang batako, semen, pasir. Nah, untuk membuat jembatan, berarti nilai ini adalah capitalized cost. Karena kalian cuman mengeluarkannya sekali, nggak berkali-kali. Terus misalkan orang. Nah, ini biaya-biaya kalian buat jembatan. Orang atau teknisi lah. Ini perlunya sebulan sekali, misal orangnya. Ini batako, semen, pasirnya cuma sekali waktu buat jembatan. Nah, ini disebut capitalized cost. Yang ini disebut, yang ini bukan capitalized cost. Maintenance, lebih ke operasional ya. Oke? Nah, capitalized cost ini sebenarnya hasil dari penurunan rumus present-nya. Dia persamaannya A per I. Nah, di mana A anuitas, di mana I itu adalah bunganya, oke, atau interest-nya. Nah, terus dia nanya apa ya tadi ya? Jika Rusmala memutuskan menggunakan alternatif yang telah dipilih untuk selama-lamanya, dia menggunakan alternatif yang dipilih selama-lamanya, berapakah nilai biaya capitalized cost dari pilihan tersebut? A itu anuitas. Anuitas tadi, kita tadi menggunakan semi otomatis ya. Jadi kita ambil anuitas yang di sini. P sama dengan $100.000. Wah, banyak juga. Dibagi bunganya 18%. Nanti kita akan mendapatkan P-nya. P sama dengan 5.555.055. Ini dapatkan. Oke, teman-teman. Oke. Mungkin itu dari saya. Pesan saya, coba kalian baca-baca lagi. Coba kalian pahami kembali. Sebenarnya untuk ekonomi teknik sebelum UTS ini hanya ilmu kalian atau pemahaman kalian untuk merubah-rubah
nilai time value of money-nya, kemampuan kalian untuk merubah ini diagram-diagram cash flow-nya ke titik yang diinginkan. Nah, sebenarnya hanya itu untuk sebelum UTS. Mungkin hanya itu. Sebenarnya kembali lagi ke dosen kalian masing-masing. Mungkin dari saya hanya itu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun hal lainnya yang mungkin menyinggung kalian. Pesan saya coba kalian juga cari lagi, terutama untuk nomor 2. Nah, ini tadi perhitungannya ada yang salah di sini. Oke. Baiklah. Sekian dari saya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman.